Di televisi dan internet, kita sering melihat banyak iklan tentang jamu atau herbal untuk pria. Katanya bisa membuat tubuh kuat, semangat, dan muda kembali. Tapi, apakah semua itu benar? Saya tahu banyak bapak-bapak yang penasaran, lalu mencoba berbagai produk, tapi hasilnya tidak selalu seperti janji di iklan. Dalam video ini, saya tidak ingin menakut-nakuti, juga tidak ingin membesar-besarkan. Saya hanya ingin membantu Bapak memahami mana yang benar, mana yang cuma promosi. Kita akan bicarakan dengan santai, berdasarkan ilmu dan pengalaman nyata. Jadi mari kita dengarkan bersama, supaya kita bisa lebih bijak memilih apa yang baik untuk tubuh kita sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa tidak semua iklan tentang herbal itu benar, sekarang mari kita bicarakan dengan tenang tentang kenyataannya. Banyak orang berpikir jamu atau tanaman obat bisa jadi jalan cepat untuk kembali bugar, tapi sebenarnya tubuh kita tidak sesederhana itu. Obat alami bukanlah keajaiban yang langsung membuat sehat. Ia butuh waktu, kesabaran, dan keadaan tubuh yang siap untuk menerima manfaatnya. Saya sering berkata pada pasien, herbal itu seperti pupuk. Kalau tanahnya subur, pupuk bekerja dengan baik. Tapi kalau tanahnya keras dan kering, pupuk sebanyak apapun tidak akan menolong. Maksudnya, kalau kita masih kurang tidur, stres, atau makan sembarangan, jamu sehebat apapun tidak akan memberi hasil. Jadi, sebelum berharap terlalu tinggi pada herbal, perbaiki dulu gaya hidup. Tidur cukup, kurangi rokok, banyak jalan kaki, makan sayur. Setelah itu, barulah herbal bisa membantu lebih baik. Sekarang, mari kita bahas beberapa jenis herbal yang sering dibicarakan. Saya akan jelaskan dengan sederhana, supaya Bapak Ibu bisa membayangkan cara kerjanya di dalam tubuh. Pertama, tentang ginseng. Banyak orang sudah tahu tanaman ini dari dulu. Akar ginseng sering digunakan untuk menambah tenaga dan semangat. Secara ilmu, ginseng bisa membantu memperlancar aliran darah dan membuat tubuh lebih tahan lelah. Beberapa penelitian juga menunjukkan ginseng bisa sedikit membantu pria yang punya masalah ereksi ringan, tapi efeknya tidak langsung terasa. Ia bekerja pelan-pelan, biasanya kalau diminum tiap hari selama beberapa minggu. Ginseng aman, tapi kalau diminum terlalu banyak, bisa menyebabkan sulit tidur atau tekanan darah naik. Jadi cukup 1-2 gram sehari saja. Anggaplah ginseng sebagai teman yang menenangkan tubuh, bukan obat ajaib. Selanjutnya, ada tongkat ali atau di Indonesia sering disebut pasak bumi. Banyak orang percaya tanaman ini bisa meningkatkan hormon testosteron. Memang ada penelitian kecil yang menunjukkan peningkatan itu, walau tidak terlalu besar. Tapi efeknya nyata, terutama kalau orangnya juga rajin olahraga dan cukup tidur. Tongkat ali membantu tubuh memproduksi hormon alami, bukan dari luar. Karena itu, hasilnya lebih aman walau tidak cepat. Masalahnya, sekarang banyak produk palsu. Ada yang dicampur bahan kimia seperti obat kuat. Kalau Bapak menemukan suplemen yang katanya bisa bikin kuat dalam 15 menit, jangan percaya. Itu bukan herbal murni. Pilih produk yang jelas asalnya dan tidak menjanjikan hasil cepat. Kemudian, ada tanaman matcha dari Peru. Banyak yang belum mengenal, tapi di luar negeri cukup populer. Matcha sering digunakan untuk meningkatkan semangat dan mood. Ia tidak meningkatkan testosteron secara langsung, tapi bisa membantu tubuh lebih berenergi dan pikiran lebih segar. Orang yang mudah lelah atau kurang gairah biasanya merasa lebih baik setelah beberapa minggu minum matcha. Rasanya seperti tubuh menjadi ringan dan tidak cepat letih. Dosisnya tidak perlu banyak, sekitar 2-3 gram per hari sudah cukup. Matcha tergolong aman dan bisa diminum jangka panjang. Sekarang kita bahas yang lebih dekat dengan dapur kita,
yaitu jahe dan madu. Ini dua bahan yang mudah ditemukan, tapi sering diremehkan. Jahe bisa membantu melancarkan darah, menghangatkan tubuh, dan mengurangi nyeri sendi. Kalau dicampur dengan madu, hasilnya lebih baik lagi. Madu punya banyak antioksidan yang bisa menjaga jantung dan hati tetap sehat. Campuran jahe dan madu bagus untuk diminum pagi hari. Tapi perlu diingat, bagi penderita diabetes, madu sebaiknya dibatasi. Minum cukup 1 atau 2 sendok sehari. Kombinasi sederhana ini tidak akan membuat tubuh langsung kuat seperti muda lagi, tapi bisa menjaga stamina dan daya tahan dengan aman. Jadi, kalau kita lihat bersama, semua herbal ini punya manfaat, tapi tidak ada yang bekerja secara ajaib. Semuanya perlu waktu dan kesabaran. Efeknya juga akan terasa lebih baik kalau disertai gaya hidup sehat. Saya selalu katakan, obat terbaik tetaplah tidur cukup, pikiran tenang, dan tubuh yang aktif. Herbal hanya membantu mempercepat proses itu sedikit. Sekarang saya ingin bercerita sedikit tentang hal yang perlu kita waspadai. Beberapa tahun terakhir, banyak beredar jamu atau kapsul yang katanya alami, tapi ternyata sudah dicampur obat kimia. Ada yang mengandung zat seperti sildenafil, bahan aktif dari obat kuat pria. Efeknya bisa cepat, tapi berbahaya bagi jantung dan tekanan darah. Saya pernah menemui pasien yang jantungnya berdebar keras setelah minum obat alami yang dibeli lewat internet. Setelah dicek, ternyata isinya campuran bahan kimia. Jadi, tolong hati-hati. Kalau ada produk yang memberi hasil instan, apalagi membuat tubuh panas atau jantung berdebar, sebaiknya berhenti. Herbal sejati tidak bekerja seperti itu. Pilihlah produk dari sumber yang terpercaya, ada izin edar, dan daftar bahannya jelas. Jangan tergiur iklan yang memakai kata-kata seperti manjur dalam 10 menit atau uji klinis luar negeri. Itu biasanya hanya trik penjualan. Lebih baik pilih herbal yang sederhana, jelas, dan sudah dikenal lama oleh masyarakat. Sekarang, supaya mudah diingat, mari kita rangkum sedikit. Untuk tenaga dan mengurangi lelah, ginseng dan matcha bisa membantu. Untuk mendukung hormon alami, tongkat ali dan jahe bisa dicoba. Untuk menjaga peredaran darah, jahe, bawang putih, dan madu sangat baik. Dan untuk daya tahan tubuh secara umum, madu dan kunyit adalah pilihan yang aman. Semuanya aman bila digunakan dengan wajar dan tidak berlebihan. Ingat, herbal bukan untuk menggantikan obat dokter, tapi untuk menemani gaya hidup sehat kita. Pada akhirnya, semua ini kembali ke diri kita sendiri. Herbal hanyalah salah satu bagian dari cara hidup sehat. Kalau kita makan baik, tidur cukup, dan berpikir positif, maka herbal bisa menjadi teman yang membantu perjalanan itu. Jangan terburu-buru ingin hasil cepat. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan. Nikmati prosesnya dengan tenang dan dengarkan sinyal tubuh. Kalau ada yang tidak nyaman, berhenti dulu lalu konsultasikan pada dokter. Begitulah Bapak dan Ibu. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih bijak memilih dan menggunakan herbal. Jangan takut untuk mencoba, tapi juga jangan percaya semua janji di iklan. Yang paling penting, tetap jaga diri. Karena kesehatan sejati bukan berasal dari botol atau kapsul, tapi dari cara kita merawat tubuh setiap hari. Jadi, Bapak dan Ibu, setelah semua yang kita bicarakan tadi, saya ingin menekankan satu hal sederhana. Kekuatan tubuh tidak datang dari pil atau jamu, tapi dari cara kita merawat diri setiap hari. Herbal bisa menjadi teman yang baik, tapi ia bukan penyelamat utama. Yang membuat tubuh kuat adalah tidur yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia. Bila itu sudah ada, herbal hanya membantu menjaga keseimbangan agar tubuh tetap nyaman. Saya tahu di usia kita,
tubuh memang tidak sekuat dulu. Kadang capek lebih cepat datang dan semangat mudah turun. Tapi jangan khawatir. Dengan langkah kecil setiap hari, makan teratur, jalan pagi, dan minum air yang cukup, tubuh kita bisa tetap kuat. Bila ingin menambah dengan herbal, pilih yang alami dan aman, tanpa tergesa ingin hasil cepat. Ingatlah, kesehatan bukan tentang umur, tapi tentang kebiasaan. Mulailah dengan hal kecil hari ini dan lakukan dengan ikhlas. Tubuh akan berterima kasih. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga. Semoga semakin banyak orang memahami bahwa hidup sehat dimulai dari pengetahuan dan kepedulian pada diri sendiri.